akan membahas metode dan prosedur ilmiah. Pelajaran Fisika kelas 10 semester 1 oleh Andriani Huta Barat, SMA Negeri 57, Jakarta. Tujuan pembelajaran: siswa mampu memahami metode dan prosedur ilmiah. Mengapa ya burung tidak tersengat listrik saat hinggap di kabel listrik? Atau bagaimana terjadinya pelangi? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan melakukan penelitian. Sebuah penelitian harus bersifat ilmiah agar hasilnya valid. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui prosedur ilmiah yang benar. Tahap prosedur ilmiah. Yang pertama, merencanakan penelitian. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Dan yang ketiga, mengomunikasikan penelitian. Mari kita bahas ketiga tahap dalam penelitian. Merencanakan penelitian ilmiah. Sebelum melakukan penelitian ilmiah, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan tujuan penelitian. Ini berguna untuk membatasi penelitian yang akan kita lakukan. Langkah yang kedua adalah menetapkan bentuk penelitian. Bentuk penelitian terdiri dari beberapa bentuk, yaitu eksperimen atau percobaan. Hasil eksperimen berdasarkan kegiatan eksperimen dan pengujian dengan melakukan perlakuan tertentu untuk mendapatkan fakta, pengertian, maupun prinsip baru. Bentuk yang kedua adalah survei. Hasil survei berdasarkan pengamatan, pengumpulan, pemeriksaan, dan pengkajian data atau informasi yang didapatkan. Bentuk yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Hasil tinjauan pustaka berdasarkan dari analisis berbagai data pustaka yang berkaitan dengan suatu masalah. Bentuk yang terakhir adalah rancang bangun. Hasil rancang bangun beserta analisisnya berdasarkan pada kegiatan rancang bangun yang teranalisis mengikuti metode ilmiah. Langkah perencanaan selanjutnya adalah menetapkan variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah selama penelitian. Variabel terikat adalah variabel yang sedang diteliti dan besarnya bisa berubah sesuai dengan variabel bebas. Dan terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang tidak berubah selama penelitian. Contoh penggunaan variabel adalah kita sudah menemukan rumusan masalahnya. Bagaimana menentukan besar kecepatan gravitasi dengan menggunakan bendul sederhana? Nah, variabel bebasnya adalah panjang tali. Jadi panjang talinya bisa diubah-ubah. Variabel terikatnya adalah periode. Itu adalah yang sedang diteliti. Kemudian variabel kontrolnya atau yang tidak dapat diubah, itu yang besarnya harus sama selama penelitian adalah massa bendul dan sudut simpangan ayunan. Oke, lanjut ke langkah berikutnya adalah menyusun hipotesis. Hipotesis biasanya disebut dengan dugaan sementara, merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti, sehingga kebenarannya harus diuji secara empiris. Contoh hipotesis adalah dari merumusan masalah, bagaimana pengaruh kekasaran permukaan bidang terhadap gaya gesek. Dugaan sementara atau hipotesisnya, semakin kasar bidang sentuh benda, semakin besar pula gaya geseknya. Baiklah, langkah yang selanjutnya adalah menetapkan instrumen. Instrumen adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan selama penelitian. Untuk memudahkan kita menetapkan instrumen, kita harus membuat tabel alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian supaya melancarkan penelitian. Langkah selanjutnya adalah menentukan prosedur dan cara pengumpulan data.
Ini dilakukan dengan menyusun langkah penelitian untuk meminimalisir masalah saat melakukan penelitian. Langkah selanjutnya adalah menetapkan cara memperoleh data. Data dalam penelitian ada dua bentuk, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka, misalnya mengenai keadaan panas atau dingin, halus atau kasar, dan kecil atau besar. Jadi tidak ada angka yang pasti untuk besaran itu. Nah, kalau dia di data kuantitatif, itu adalah data yang dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, panjang benda dapat dinyatakan dengan berapa sentimeter atau berapa meter. Kemudian suhu ruangan bisa dinyatakan dengan berapa derajat Celcius. Kemudian massa benda dapat dinyatakan dengan berapa kilogram. Jadi ada besaran atau angka yang pasti untuk data tersebut. Tuh. Langkah selanjutnya adalah menetapkan cara menganalisis data. Menganalisis data itu adalah jika dalam penelitian datanya sudah ditemukan, maka harus dianalisis. Analisis data diperlukan untuk mendapatkan suatu pola tertentu dari data yang diperoleh dari penelitian. Pola yang sudah didapat akan lebih mudah dipahami jika diatur dalam bentuk tabel atau grafik. Ini untuk memudahkan pembacaan data. Penelitian ilmiah. Langkah penelitian ilmiah: mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi metode penelitian, menyiapkan peralatan, proses pengambilan data, mengolah data, menganalisis data, menyimpulkan hasil penelitian, merekomendasikan tindak lanjut hasil. Mengomunikasikan hasil penelitian. Sistematika laporan penelitian ilmiah. 1. Halaman judul. 2. Pendahuluan. 3. Tinjauan pustaka. 4. Metode penelitian. 5. Hasil penelitian. 6. Pembahasan. 7. Penutup. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bantu like dan subscribe channel ini ya, dan bagikan di sosial media kalian.